Yehezkiel pasal 34, hari Minggu tanggal 21 September 2025. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya." Kita lihat di ayat 1 sampai ayat 6 ini bagaimana Tuhan sebagai gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Jadi pemimpin-pemimpin, maksudnya dalam hal ini gembala di sini, yang Tuhan lihat di Israel, ternyata mereka tidak menggembalakan domba-domba, yaitu umat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, di sini Tuhan datang untuk memberitahu kepada Yehezkiel untuk bernubuat kembali kepada gembala-gembala itu, pemimpin-pemimpin yang hanya menggembalakan diri sendiri. Seharusnya gembala itu menuntun, menggembalakan, mengurus kalau ada yang sakit, kalau ada yang lemah, kalau ada yang hilang, itu yang diurus, dicari, dikuatkan, diberi makanan. Tetapi ternyata yang Tuhan lihat dalam perjalanan hidup bangsa Israel ini, bahwa gembala-gembala yang dipilih, yang ada di situ adalah gembala-gembala yang hanya menggembalakan dirinya sendiri. Gembala-gembala yang menikmati dari domba-dombanya, semakin mengambil susunya dinikmati, dari bulunya dibuat pakaian, yang gemuk-gemuk disembeli dinikmati dagingnya, tetapi tidak melakukan bagiannya sebagai gembala. Ini yang Tuhan datang untuk membela umatnya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan sangat care, sangat memperhatikan umatnya. Dia perhatikan kalau ternyata gembala-gembala yang ada tidak melakukan tugasnya dengan sebagaimana mestinya. Gembala yang harusnya menjadi pelindung, malah gembala-gembala yang hanya menikmati dari domba-dombanya itu sendiri. Dan Tuhan di sini menunjuk dengan secara detail bagaimana dikatakan di ayat 4 bahwa yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati, yang luka tidak dibalut, yang tersesat tidak dibawa pulang, yang hilang tidak dicari. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana gembala yang baik adalah seperti yang dituliskan Mazmur 23. Raja Daud sebagai gembala yang mengambil teladan, melihat dirinya sendiri sebagai gembala. Saat dia menggembalakan domba-dombanya, dia bahkan berani menghadapi binatang buas yang datang untuk menghadang, yang datang untuk memangsa domba-domba yang dia gembalakan. Nah, harusnya seperti itu seorang gembala yang merelakan dirinya untuk domba-dombanya, yang rela untuk berjalan jauh mencari domba-dombanya yang tersesat, yang tidak menyerah sampai dombanya ditemukan. Kita sudah baca di Matius bagaimana perumpamaan tentang satu domba yang hilang. Yesus meninggalkan 99 cuma untuk mencari yang satu. Harusnya seperti itu seorang gembala, tetapi yang Tuhan dapatkan di umat Israel saat itu adalah gembala-gembala yang hanya menggembalakan dirinya sendiri dan yang hanya mencari kepentingannya sendiri.
Nah, domba-domba ada di sana menjadi terserak, menjadi kesakitan, menjadi lemah, terluka, tapi tidak ada yang mengurus. Nah, sangat banyak di kehidupan kita hari ini domba-domba yang seperti itu keadaannya. Tuhan rindu untuk orang-orang yang mau terpanggil untuk membalut luka, untuk memperhatikan, mencari pada saat tersesat. Kalau hati kita Tuhan taruh di sana untuk mengajak saudara-saudara kita yang sepertinya terhilang, yang tersesat, yang berserak-serakan, yang terluka, tidak ada yang balut, mari kita ambil bagian di sana. Tetapi jangan cuman untuk ngambil keuntungan, oh nanti saya dikasih uang, nanti saya dikasih hadiah, nanti saya diurus-urus. Bukan seperti itu. Yang kita perlu lakukan, hati seorang gembala seperti Yesus adalah gembala yang rela menyerahkan dirinya supaya domba-dombanya diselamatkan, supaya domba-dombanya yang terluka bisa sembuh kembali, supaya dombanya yang terhilang bisa ditemukan kembali. Ayat yang ke-7, oleh sebab itu hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan disampaikan ke gembala-gembala tadi ya. Ayat 8, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Jadi ada titel, ada nama gembala, tetapi tidak melakukan fungsinya dengan baik. Nah, di situ di ayat 9 dikatakan, oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Tuhan yang datang menjadi lawan gembala-gembala itu. Tuhan yang datang berkata, aku akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-domba kalau tidak diperhatikan domba-dombanya. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Ini Tuhan pakai ilustrasi melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, karena tadi dikatakan mereka, gembala-gembala ini hanya menikmati susu dari dombanya, dari bulunya dibuat pakaian, dan menggemukkan diri sendiri dengan domba-domba yang disembelih. Gembala-gembala yang egois untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan domba-dombanya. Ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Tuhan sendiri yang turun tangan mencari domba-domba yang tidak diperhatikan gembalanya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Tuhan tahu domba-domba yang tersesat dan tidak diperhatikan oleh gembala yang ada di bumi, sehingga Tuhan sendiri yang berkata, aku akan mencari di hari berkabut, di hari kegelapan. Kasihan domba yang tersesat, pastinya saat kabut, saat gelap datang, dia mulai ketakutan, sendirian, jauh dari kawanan domba yang lain, jauh dari gembala. Saat gembalanya tidak memperhatikan dia, Tuhan datang mencari dia. Tuhan memakai segala cara untuk mendapatkan kita yang tersesat, yang hilang di tengah kabut, di tengah kegelapan. Tuhan memperhatikan. Yang penting nanti dombanya mau juga dibawa pulang ya, karena kadang gembala udah dapat masih berontak-berontak, tidak mau. Nah, kadang dalam hal ini gembala memukul kakinya supaya tidak bisa jalan lagi, supaya bisa dipegang dan diambil. Kita lihat itu gambar-gambar Tuhan Yesus ya, menaruh domba di atas pundaknya. Ternyata domba itu domba mungkin yang tidak mau dibawa pulang dan dipatahkan dulu kakinya biar dia bisa gampang ditaruh di pundak supaya tidak memberontak dibawa pulang. Tujuannya supaya apa? Dia selamat. Karena kalau dia tinggal terus sendiri di tempat yang berkabut, di kegelapan, serigala bisa memangsa dia, ada mobil yang bisa tabrak dia, ada bisa dicuri orang dan bisa dipotong untuk menjadi makanan orang itu. Jadi tujuan gembala hanya supaya dombanya selamat.
Ayat 13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Kalau ada padang rumput, domba itu makanannya rumput ya. Jadi kalau sudah ada di padang rumput yang baik, pasti dombanya tenang. Nah, seperti itulah Yesus yang di Mazmur 23, bahwa dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau sudah ada rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita sebagai domba-domba akan disegarkan Tuhan. Di dalam jiwa kita ada pikiran kita, perasaan dan kehendak kita. Kalau pikiran kita sudah sangat kering, sudah sangat haus, kita sudah hampir mati, mungkin kering kerontang, Tuhan bisa datang untuk menyegarkan jiwa kita, memberikan air kehidupan. Kalau kita mau minum, karena biar domba itu sudah mau dikasih air di depan, kalau tidak mau minum juga, bagaimana jiwanya bisa segar. Jiwa kita, pikiran, perasaan kita disegarkan kembali saat kita mau minum air kehidupan, saat kita mau menyambut uluran tangan gembala Yesus untuk datang menyambut kita, mengambil kita, menggendong kita kembali dan memberikan air yang segar, membaringkan kita di rumput yang hijau. Ayat 15, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yesus berkata, aku akan menjadi gembala mereka. Yang hilang, semua yang gak dilakukan oleh gembala-gembala sebelumnya, Yesus akan perbuat. Dalam hal ini belum Yesus ya, karena masih di perjanjian lama. Dalam hal ini Tuhan yang berkata, aku akan cari yang hilang, yang sesat kubawa pulang, yang luka kubalut, yang sakit kukuatkan. Semua Tuhan mau lakukan untuk domba yang dia gembalakan. Ayat 17, dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Tadi itu untuk gembala-gembala, sekarang ayat 17 itu untuk domba-domba. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Jadi nantinya ini sekarang di antara sesama domba bisa ada yang saling iri hati, ada yang cuma mau untuk dirinya sendiri, ini rumput-rumput, nggak dipikir untuk kasih domba yang lain. Yang penting juga untuk diri mereka sendiri. Jadi di antara sesama domba ternyata bisa lagi nanti ada yang egois, ada yang cuma pikir dirinya sendiri. Nah, di sini sang gembala, Tuhan berkata, aku sendiri yang akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Ayat 23, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Tuhan sudah mempercayakan ini ya di ayat 23. Tuhan melihat Daud sebagai gembala yang dia bisa percaya untuk menggembalakan domba-dombanya. Ayat 24, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat.
Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ini gembala yang baik, yang mengurus kebutuhan-kebutuhan domba-domba yang digembalakannya. Dan inilah yang Tuhan janjikan, bahwa Dia akan menjadikan domba-domba, yaitu umatnya, dan semua yang ada di sekitarnya menjadi berkat, menurunkan hujan pada waktunya. Artinya saat mereka butuh air, ada air di situ. Ada pohon-pohon di ladang yang akan memberi buah, tanah yang memberi hasil untuk kebutuhan mereka. Nah, saya ingat kembali kisah domba nakal yang sempat ada di halaman kami, ya, namanya halaman atau apa ya, rumput-rumputan di dekat rumah. Bagaimana itu gembala yang menyiapkan semua kebutuhan domba itu. Jadi dibawakan air, saya ingat sekali, saya mau kasih air yang air dipakai siram-siram tanaman. Dia bilang, itu air kotor. Saya bilang, wah, baik sekali nih gembala, ya, sepupu saya. Baik sekali, bahkan airnya dia datang bawakan dia bawakan dengan mobil itu air, ditaruh di dalam seperti palu tempat penampungan air untuk domba-dombanya minum. Dia tahu kapan datang bawakan lagi, dia tutupkan, dia pasang pagar berlistrik, ada strum di situ supaya domba-domba tidak bisa keluar dan binatang buas tidak bisa masuk untuk mengganggu mereka. Nah, semua disiapkan, dan gembala itu melihat bahwa rumput-rumput di situ cukup untuk dipakai makanan. Jadi sebenarnya gembala sangat tahu apa yang kita butuhkan, tetapi mau nggak kita di situ untuk taat, untuk tinggal diam, karena semua sudah disiapkan. Ada minuman dibawakan, ada rumput untuk dimakan, ada penjagaan, yaitu kawat pagar berlistrik supaya tidak terganggu. Cuman yang pada faktanya banyak domba-domba yang mau melakukan sesuai dengan kemauannya sendiri, mau lari dari pagar, mau keluar dari pagar, mau mencari di luar yang mungkin menurut dia lebih bagus. Dan itu yang saya lihat dengan satu domba nakal yang keluar berulang kali, hampir ditabrak mobil, ada anjing besar yang hampir menggigit. Nah, itu sih sebenarnya tujuan gembala, supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Sehingga seperti pembacaan di sini, kalau kita dengan taat juga mau manut dan mengikuti apa anjuran gembala, maka mereka akan tidur dengan tenang, mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Nah, kalau kita mau dengar-dengaran perintah Tuhan, mengikuti segala tuntunan-tuntunannya, hidup kita akan aman. Pastinya ada juga ujian-ujiannya, tetapi akan ada damai sejahtera di hati saat kita terus-menerus mau taat kepada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh gembala kita. Sudah ada pagar-pagar di situ, kita cuman taat. Saat kita hidup dengan domba-domba yang lain, gak nginjak-nginjak rumput yang domba lain belum makan karena kita sudah makan. Kan yang tadi kita sudah baca, dia sudah cukup kenyang, ya dia injak-injak lah rumput yang lain, atau mungkin sengaja tumpahkan air karena dia sudah puas minum air. Jadi di sana bagaimana kita tidak egois satu dengan yang lain. Nah, ayat yang berikut 29, aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Kita sangat beruntung mempunyai gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang tidak pernah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, yang tidak pernah mencari untuk menggemukkan dirinya sendiri, yang tidak pernah menggembalakan dirinya sendiri,
tetapi yang mengusahakan yang terbaik untuk kita sebagai domba-dombanya. Ia yang bahkan rela mati karena kita yang nakal-nakal, kita yang lari ke sana kemari, tidak mau tinggal di dalam benteng perlindungannya. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita bisa selamat. Dia rela untuk menderita demi kita domba-dombanya bisa memperoleh kehidupan. Apakah kita hari ini sebagai domba mau taat kepada tuntunan gembala kita? Atau kalau Tuhan percayakan kita menjadi gembala atau pemimpin, ya kita bisa bilang untuk anak-anak kita, jangan cuma harus pikir saya kan bukan pendeta, saya bukan gembala. Di rumah pun kita menjadi gembala, di tempat-tempat yang Tuhan percayakan kepada kita 1-2 orang itu sudah menjadi bagian yang Tuhan percayakan. Apakah kita tidak hanya menggembalakan diri kita sendiri, mengambil keuntungan dari mereka, tapi maukah kita mengikuti teladan Yesus untuk rela menyerahkan hidup kita untuk domba-domba yang Tuhan percayakan, dan kita menjadi domba-domba yang taat dan setia, yang manut kepada gembala yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.